Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melanjutkan video sebelumnya tentang pembuatan mesin laser cutting ya. Ini untuk pompa air, saya menggunakan pompa air yang untuk tangki sprayer ya. Ini 12 volt. Ini cukuplah untuk pendinginan. Kemudian untuk pompa anginnya yang ke head, saya menggunakan pompa angin untuk kolam ikan ya, kolam ikan akuarium. Ini saya menggunakan tipe ACO 001. Kemudian untuk selangnya saya menggunakan ini yang sesuai, untuk headnya menggunakan yang diameter luarnya itu 6 mili ya. Untuk diameter dalamnya sekitar 4 mili. Oke, seperti itu. Kemudian untuk kabel saya menggunakan yang kecil aja. Ini kabel untuk stepper ya, yang warna-warni. Kemudian yang merah hitam saya menggunakan kabelnya untuk limit switch. Dan untuk kabel high voltage, ini yang keluaran dari power supply yang ke tabung laser, saya lapisi juga dengan selang ya, biar aman. Kemudian yang negatifnya juga saya masukkan ke dalam selang ini biar aman juga. Jadi dua-duanya kita masukin ke selang ya. Jadi ke sini sampai ke atas ini. Ini saya pilih lapisi dengan selang biar dia tidak ada gangguan ke bagian kabel yang ke stepper dan ke controller terutama. Jadi nanti supaya sering ada gangguan bila mana kabelnya itu saling bersentuhan secara langsung. Karena bagaimanapun ini adalah kabel tegangan tinggi, makanya ini ditutup biar tidak terjadi loncatan arus ya. Ini untuk limit switchnya, ini limit switch untuk sumbu Y nya ya. Kemudian kita bahas selanjutnya masalah pengkabelan. Nah, ini power supply produk Yongli juga. Ini untuk kekuatan 100 watt. Seperti ini cara penyambungannya. Nah, yang ini kabel ini untuk 5 volt. Kemudian yang ini untuk TTL nya ya, ini untuk sinyal dari controller untuk menghidupkan power supply ini sehingga lasernya nanti bisa nyala sesuai yang kita inginkan. Kemudian ini grounding. Kemudian yang ini untuk WP ya, water protector. Nah, water protectornya itu kita nggak pakai, tapi saya pakai untuk menghidupkan dan mematikan laser ini ketika digunakan ya. Bentuknya seperti ini di depan. Nah, ini ada laser on off ya. Ini ada laser on off. Biasanya saya gunakan sebelum digunakan secara langsung pada saat bekerja ya. Jadi ketika bekerja gitu saya matikan dulu, meskipun power supply ini menyala tapi dia nggak keluar laser sama sekali.
Ini untuk keamanan juga ketika pertama kali dihidupkan. Kemudian saya pakai kipas untuk pendinginan keluar ya. Ini kita sedot keluar udara dari dalam seperti itu. Kemudian power supply-nya yang untuk stepper dan controller ini saya menggunakan ukuran 12 volt 3 ampere ya. Kemudian satu lagi saya juga menggunakan yang 12 volt 3 ampere ini untuk menghidupkan kipas. Kemudian sensor air di sini saya menggunakan sensor yang biasa ya untuk penetas telur. Ini biasanya digunakan untuk penetas telur. Jadi manakala ketika airnya itu sudah terlalu panas, nah ini sensornya, kemudian kita nanti celupkan ke air ya, karena kita nggak pakai chiller, kita hanya menggunakan ember seperti itu. Dan ini untuk percobaan aja ya, saya menggunakan ember yang kecil. Dan kemudian ini nanti kita celupkan ke air untuk mengetahui tingkat suhu air tersebut. Dan ketika air tersebut sudah mencapai batas atas panasnya, maka ini dari suhu ini akan menyalakan buzzer ya. Ini sebagai alarm. Nanti dia menyala ketika airnya sudah di ambang batas panasnya. Sengaja saya tidak memasukkan ke power supply ini, dimana di sini ada langsung protek ya, bisa langsung dinyalakan dari sensor suhu tersebut ke water protector. Tapi saya gak gunakan karena nanti ketika digunakan, manakala suhunya sudah mencapai ambang batas normal, dia akan mempengaruhi dari power supply ini, dia akan mati ya, otomatis dia tidak akan mengeluarkan laser sama sekali. Takutnya ketika laser itu sedang digunakan, kemudian lasernya mati dan kontrolnya juga tidak off, dia akan terus menyala. Dan ketika kita bekerja menggunakan bahan-bahan yang sudah ada, apalagi bahannya gitu terbatas, nanti masalah juga ya dengan ordernya. Jadi saya tidak gunakan water protector ini, saya hanya menggunakan alarm sebagai tanda bahwa air tersebut sudah melebihi ambang batas yang ditentukan oleh tabung power supply ini. Untuk batas atasnya bisa kita atur di sini ya. Ini ada setnya di sini. Ini ada 3 tombol. Yang satu tombol set, yang 2 lagi untuk atas, batas atas dan batas bawah. Ini bisa di set sekali. Sebenarnya ini gak perlu sih. Kalau misalkan Anda sering mengecek air pendingin juga gak masalah, kita cek pakai tangan. Ketika sudah terasa hangat, ya kita ganti atau kita tambah supaya suhunya menjadi normal kembali. Ini hanya untuk jaga-jaga aja, ketika banyak order biasanya suka lupa gitu ya mengganti air. Dan itu juga terasa ya, kalau misalkan airnya itu sudah panas, kondisi tabungnya juga biasanya suka agak-agak gimana gitu. Jadi tusukan laser ke benda kerja juga agak berkurang gitu ya. Kalau misalkan Anda teliti, itu biasanya suka berubah. Kemudian untuk drivernya, kita karena menggunakan driver NEMA 23 ya, kita pakai driver eksternal. Ini saya pakai TB6600. Ini cukup kuat lah ya untuk digunakan buat NEMA 23 dengan ukuran 1,2 ampere 2 pieces, itu masih kuat ya. Lalu kita
bahas masalah kontrol. Saya menggunakan controller produksinya MakerBase ya. MakerBase ini ukurannya DLC 32. Ini menggunakan IC-nya itu ESP32 ya. Untuk boardnya itu ini versi 2,1. Ini sudah mendukung wireless, cuman saya kurang paham ya untuk menggunakan wirelessnya. Kalau dari aplikasinya sih gampang gitu ya, sudah menyambung ke wirelessnya. Cuman kalau dari Lightburn dan laser GRBL mungkin nanti kita bahas lagi ya. Ini untuk kabel ini kabel reset ya. Kita jadikan tombol resetnya itu ke bagian depan, ke sini. Ini tombol reset. Bisa juga nanti untuk tombol bila mana ketika emergency ya, biar langsung mati itu bisa langsung ditekan ini. Jadi dia langsung berhenti bergerak dan kemudian berlanjut dari awal lagi. Terus ini untuk limit switch. Nah, limit switchnya itu saya gunakan cuma 2 aja ya. Saya nggak gunakan 3 bagian positif. Nah, seperti ini. Ini untuk limit switch X dan ini untuk limit switch Y. Kemudian satu lagi ini untuk, sebenarnya ini untuk limit switch Z ya, tapi saya ini untuk menggunakan lampu di depan ya sebagai power, karena ini bagiannya 5 volt dan ground. Ini saya untuk menyalakan power aja ini di depan sebagai tanda bahwa mesin sedang beroperasi atau berjalan. Kemudian yang ini untuk kabel eksternal dari driver ini ya. Ini ke sini. Masuknya enable, directory dan pull atau step ya. Ini langsung dari sini. Ini ground, kita pakai ground ke sini. Kita jumper ke ground dari enable, directory dan pull. Untuk groundnya kita jumper semua. Ini ground, kemudian satu lagi. Nah, yang ini untuk kabel indikator ya. Ini untuk kabel indikator dari laser. Jadi ketika lasernya sedang menggrafir atau memotong, ini kesininya akan menyala. Ini laser indikator. Kemudian ini water indikator yang saya masukkan ke bagian ini ya. Ini sensor suhu air. Jadi nanti ketika dia suhunya normal, ini akan menyala hijau. Kemudian jika alarm sedang menyala atau berbunyi, ini akan padam. Seperti itu. Kemudian untuk board ini, untuk MKS ini saya pakai power supply yang ini ya. Saya satukan dengan driver ini. Saya pakai 12 volt. Sebenarnya bisa juga untuk 24 volt. Tapi karena saya punya yang 12 volt ya saya pakai yang aja. Jadi tidak masalah pakai 12 atau 24 volt juga, karena di sini udah ada penurun tegangan ya jika ini menggunakan 24 volt juga.
nggak masalah, karena biasanya kan ini juga digunakan untuk CNC juga ini, karena ada bagian Z nya. Saya pesan yang 3 ya, bukan yang 2. Biasanya kalau ya laser biasanya pakai yang 2, cuman karena saya sudah terlanjur beli yang 3 ya saya pakai yang 3 aja. Tapi kita isi bagian ESP32 nya itu pakai yang untuk laser ya. Jadi firmware nya itu agak susah saya ngomongnya. Saya isikan program yang untuk laser, jadi ini tidak bisa digunakan untuk CNC 3 lagi ya. Kalau misalkan nanti mau dibuat CNC 3 aksis ya kita isi lagi programnya dengan yang 3 aksis. Oke, nah untuk ini saya kabel sengaja saya solderin di sini ya. Ini kabel untuk tes. Ini kabel untuk tes ketika kalibrasi nanti ya. Ini karena nanti bakalan susah, makanya saya pakai ini aja. Nanti saya masukin ke sini. Nah, nanti ketika kalibrasi saya cukup tinggal colok dari sini aja untuk kontak tesnya. Jadi tidak perlu buka-buka box ini lagi karena nanti susah. Oke, selanjutnya masalah wiring cukup ya. Ini gampang lah, banyak panduannya untuk masalah wiring. Selanjutnya kita coba pengetesan. Nah, pengetesan kita lanjutkan di video berikutnya aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila mana ada pertanyaan, link pembeliannya di mana, all shopnya di mana, cara belinya gimana gitu ya. Kalau yang dari luar negeri urusan pajaknya seperti apa, nanti Anda bisa tanyakan ya. Soalnya ini baru bulan ini saya beli dari luar negeri. Kita kirim melalui AliExpress, belanjanya dikirim melalui pos Singapura ya. Kemudian kesininya kita menggunakan, diarahkan ke pos Indonesia. Bagaimana di bea cukainya, bagaimana pembayaran pajaknya. Kalau Anda ingin tahu, nanti Anda silahkan chat di bagian komen ya, atau Anda bisa menghubungi langsung ke email yang ada di YouTube saya nanti. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.